Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah. Teman kita ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Alsya masih pemulihan ya? Kita doain Alsya segera sembuh ya, biar bisa belajar bareng lagi sama kita. Oke, sebelumnya kita doa dulu. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa ya? Siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran biologi kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelumnya kita coba cek dulu ya. Sini ada pertanyaan nih. Coba kalian genggam tangan kalian, cari pembuluh nadinya. Bisa gak menemukan pembuluh nadi di pergelangan tangan masing-masing? Bisa. Ya, coba dirasain. Ada denyutannya gak? Terasa gak? Ada. Nah, yang sudut sini Gania ketemu? Belum ketemu. Aminah ketemu? Coba bantu Fit. Si Gania, coba bantu. Udah gak ketemu? Oke. Asa ketemu denyutannya? Enggak. Coba pelan-pelan. Dia agak-agak dalam. Sakit ketemu? Enggak ada. Pelan-pelan. Sini pelan-pelan. Masih tekan ibu. Agak tekan jarinya. Karena dia di dalam. Oke, di sini pertanyaannya ini kita sambil lihat ya. Mengapa pembuluh nadi berwarna kemerahan? Ada yang tahu alasannya kenapa pembuluh nadi di tangan kita kemerahan? Oke, tapi ada nggak warna selain warna merah? Ada. Apa? Biru. Nah, bedanya apa kalau kayak gitu? Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ada yang udah tahu? Mungkin? Ya, Rifa boleh. Karena yang satu itu mungkin ngalirin oksigen lebih banyak. Yang satu lagi? Oksigennya lebih sedikit. Lebih banyak oksigen. Ah, ya. Jadi yang satu isinya oksigen, yang satu lagi isinya karbon dioksida. Kira-kira yang isinya karbon dioksida yang mana? Yang biru. Iya. Yang biru namanya pena. Oke, yang merah namanya anteri. Ya, betul. Terus kalau yang merah kenapa berdenyut? Karena Memang pembuluh nadi. Sumbernya dari mana? Sumber alirannya? Dari jantung, betul. Oke, karena jantung itu memompa, jadi kerasa denyutnya di nadi kita. Terus pertanyaan terakhir, mengapa darah harus terus mengalir di tubuh kita? Agar kita bisa Ya, boleh Azra? agar sistem tubuh kita dapat terlaksana. Agar sistem tubuh kita dapat terlaksana, agar kita dapat nutrisi dan dapat tetap hidup. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut lagi ya. Nah, pernah terbayang nggak sih jika jantung kita berhenti 1 detik? Masih bisa hidup nggak? Kira-kira masih bisa hidup nggak kalau berhenti 1 detik doang? Bisa. Oke, kita lihat ya video ini, kita tonton sama-sama.
sore keliling komplek atau pas lagi duduk bareng si dia, ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali di jutaan kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila banget. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti satu detik aja? Bisakah kita bertahan? Nyatanya jika kejadian, manusia masih bisa tahan. Tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama. Karena tanpa adanya denyut jantung, manusia bakalan segera nggak sadarkan diri hanya dalam hitungan detik. Dan kalau berhenti dan ditambah dengan nggak bisa bernapas, manusia cuma punya waktu 2-5 menit aja sebelum tumbang. Tapi ini juga tergantung sama seberapa cepat pertolongan pertama sama kondisi dan penyebab dari orang itu sendiri. Karena nyatanya entah gimana ada aja orang yang mampu bertahan sampai hampir sejam. Oke, terus penyakit mematikan apa yang bisa nyebabin jantung kita bisa berhenti secara tiba-tiba? Namanya henti jantung atau bahasa rindunya cardiac arrest. Kalau jantung kita ibarat mobil, cardiac arrest ini kondisi bikin supirnya jantung kita dalam tanda kutip mabuk, oleh, dan ujungnya jadi nggak bisa jalan. Walaupun sekilas mirip, tapi penyakit ini beda sama yang namanya serangan jantung. Gak kayak cardiac arrest yang bikin jantung berhenti tiba-tiba. Serangan jantung itu kondisi ketika jantung kita keganggu kerjanya gara-gara ada sumbatan di pembuluh darah. Dan kedua penyakit ini juga bisa ada karena penyebab yang beda-beda dengan gejala yang beragam. Henti jantung maupun serangan jantung keduanya itu ibarat pembunuh berdarah dingin. Mereka lah penyakit paling mematikan di dunia. Tapi nggak berarti kita cuma bisa ngalah. Bahkan sekarang kita udah bisa nyelamatin pasien dengan operasi nuker jantung lamanya sama yang baru. Teknologi medis kita udah jauh berkembang dan akan terus melangkah maju. Oke, sekarang kita tahu tanpa jantung hidup kita akan berakhir dengan cepat. Makanya mengamin apa aja yang bisa bikin jantung kita sakit itu penting banget. Apalagi dengan gas yang bikin jantung kita kerjanya jadi makin berat. Seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, gimana tadi? Apa yang kalian dapatkan setelah menonton video? Ya, boleh ya. Henti jantung sama serangan jantung itu beda. Oke, tadi ada informasi tentang henti jantung, terus ada juga serangan jantung. Apa bedanya nih henti jantung sama serangan jantung? Oke, boleh satu orang mungkin biar suaranya jadi terdengar. Boleh suaranya? Yang henti jantung tuh jantungnya tiba-tiba beneran berhenti. Terus kalau henti jantung pun bisa bertahan 5-6 detik. Kalau serangan jantung tuh kan ada penumpukan apa itu? Tadi kalau dilihat gambar rumah. Penumpukan lemak itu dia nggak langsung berhenti gitu karena ada penumpukan, jadi kayak lama-lama berhenti gitu. Oke, jelas ya, tadi di video ada dua jenis, ada henti jantung sama serangan jantung. Dua-duanya ada kaitan sama pola hidup gak? Apalagi yang ini nih ya, ini kan terkenal banget nih. Ini tadi kita lihat videonya itu isinya ada lemak di mana? Di pembuluh darah. Di pembuluh darah yang menyebabkan alirannya jadi sumbat. Nah, efeknya jadi kesini. Mungkin kalau henti jantung masih belum terlalu ini ya di sekitar kita, tapi kalau yang serangan jantung ini udah banyak banget. Oke, jadi nambah informasi baru. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu mau menginformasikan tentang proyek Infuiri kolaboratif dulu nih ya. Kan kita setiap semester selalu ada proyek gabungan antar mapel nih. Nah, untuk semester ini di kelas IPA, proyeknya itu tidak hanya untuk 3 mapel IPA aja, tapi nanti ada juga yang ikut bergabung. Ada siapa aja? Ada PAI, PP, Bindo, sama Senhut. Jadi ini lumayan panjang. Kalau kalian lihat materi biologi aja ada 3 kan yang ikut ke proyek ini. Jadi proyek ini kemungkinan besar akan berakhir di bulan November. Jadi
Jadi kalau sekarang masih step by step belajar dulu, nanti di akhirnya itu ada di sini di B-Indo sama Senbud. Bikin apa? Bikin poster persuasi, nanti dibuat jadi bentuk kampanye kesehatan. Penyakit-penyakitnya pastinya bersumber dari mata pelajaran biologi. Nah, ini temanya healthy inside, like in everywhere and breathe. Jadi hubungannya sama sirkulasi darah, pernapasan, dan juga ekspresi. Oke, selain itu khusus di biologi ya, nanti kita akan banyak praktikum nih. Pertama, tes golongan darah dulu. Udah siap? Disuntik-suntik. Oke. Terus habis tes golongan darah, nanti kita bedah hewan. Karena ini kaitannya sama 3 sistem, mungkin nanti yang bisa kita amatin banget itu adalah jantung dan paru-paru. Jadi jantung sama paru-parunya, cara kerjanya kita coba amati nanti di hewan yang kita bedah ya. Terus sama uji kandungan urin. Nah, ini berarti harus ada yang mau jadi relawan ya untuk menjadi pendonor urin buat praktek nanti. Biasanya per kelompok bawa 2 urin, 2 sampel ya. Diusahakan pipis baru bangun tidur karena biar kelihatan dia itu belum tercampur sama air yang baru diminum. Kalau baru minum kita pipis itu biasanya air pipisnya masih jernih karena isi airnya lebih banyak kan baru minum. Supaya lebih banyak kandungan yang lainnya, jadi biasanya pakai air pipis bangun tidur. Kan nggak pipis semalaman kan, jadi warnanya biasanya lebih pekat. Oke. Nah, kita lanjut. Hari ini kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama dulu. Kita fokus ke mana? Oke, jadi tujuan pembelajarannya kita akan harus mampu memahami dan menganalisis transfer dan pertukaran zat pada tubuh manusia serta gambar fungsi yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Sebenarnya tujuan pembelajaran sama, cuma nanti kita step by step ya. Dari peredaran darah dulu, nanti pindah ke pernapasan, lalu pindah ke ekspresi. Sampai sini jelas? Jelas. Nanti untuk bab yang ini diambil nilainya dari ini ya, proyek. Jadi maksimalkan pembelajaran hariannya, tapi tetap juga proyeknya juga harus maksimal. Nah, kita pretest dulu ya. Seberapa tahu sih kalian tentang peredaran darah di tubuh manusia? Boleh dibuka laptopnya masing-masing. Di sini kita pernah kan pakai nirpot ya? Emang kelas kita buat. Emang kelasnya buat ini sih. Kita ya ada yang udah bisa join, belum ada sih. Ini Oke, gimana bisa diakses? Udah ada 2 orang nih yang disediain, nanya yang lain. Ini soalnya benar salah tentang pengetahuan dasar ya. Sirkulasi darah tuh kayak gimana sih? Kita terakhir ya. Ya, silahkan dicoba. Kayaknya ibu stop TV dulu kan ada apa pakai ada aja. Nomor 1 silakan dijawab.
Kita bisa lihat nama-nama yang jawab cepat. Oke. Tinggal satu orang yang belum jawab. Oke. Ya, mundur. Oke, berikutnya soal nomor 3. Iya, sebelum Selamat menonton dari transkrip yuk. dulu ya. Yuk. Ini apa yang kelihatan? Ini kan fitness. Tempat warna baru. Ada yang ini podcast. Ya, soal nomor 5. Bisa nggak? Tapi kamu
Dari tahun lalu. Iya. Kalian siapa nih yang jadi Masya Allah, berarti yang top 3 ini udah paham kayaknya. Udah siap untuk Oke, ada Anissa balik lagi ya. Nah, kita kenali dulu nih. Bab ini kita akan belajar apa sih? Nah, ini terkait fungsi sirkulasi darah. Jadi kita bahas dulu secara umum sebelum nanti kita bahas lagi lebih rinci lagi ya. Nah, ini yang pertama sebagai bertransportasi. Kita tahu tadi di awal kalau darah itu mengangkut sesuatu, bisa apa sama apa tadi? Oksigen, bisa juga karbon dioksida. Nah, terus ternyata nggak hanya itu, makanan, hormon, enzim, mineral ya, itu juga ternyata diangkut di darah. Tapi mungkin kita perlu tahu spesifikasinya darah yang mana sih yang mengangkut oksigen, darah mana yang mengangkut makanan. Nah itu ya, nanti kita akan pelajari lebih detail. Terus perlindungan, jelas pembekuan darah tujuannya apa sih? Untuk apa kira-kira? Membekukan darah supaya ya bakterinya nggak masuk ke dalam tubuh kita yang lagi terluka. Betul sekali. Terus penyangga protein darah melawan perubahan asam basa. Pernah dengar kalau darah kita punya pH? Iya. Kalau misalkan terlalu asam, apakah baik buat tubuh kita? Atau terlalu basah pun? Makanya tubuh kita ini ada kemampuan bisa mempertahankan pH-nya. Jadi asam basanya itu dipertahankan supaya tidak menimbulkan penyakit. Terus yang terakhir menjaga suhu tubuh. Nah, panas tubuh kita dari mana sih? Dari darah. Iya, sumbernya dari mana? Kita kalau keringetan, panas itu dari mana tuh? Dari proses menghasilkan energi. Iya, ATP. Kan dia ada sisi sampingnya kan, pasti menghasilkan panas. Nah itu kalau ditahan di dalam tubuh kita nggak bagus. Jadi dia dikeluarkan lewat aliran darah. Oke, kita next satu lagi, karakteristik darah. Nah ini karakteristiknya secara umum ya, belum khusus, ini masih yang umum. Darah lebih berat dan lebih kental daripada air. Pernah megang darah sendiri kan pasti. Jelas itu sangat berbeda dengan air, lebih kental. Karena isinya nggak cuma air, dia ada tambahan lainnya. Gitu. Jadi makanya lebih kental. Berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Jadi mendekati netral. Dan baunya bau apa sih darah kita? Bau besi, betul. Berarti kita harus konsumsi zat besi yang cukup. Ya, apalagi lagi remaja nih, berarti harus dikontrol konsumsi zat besinya cukup nggak ya? Yang ketiga, volume darah manusia sama dengan 8% dari total berat badan. Jadi kalau darah kita dikeluarin, berarti berat badan kita berkurang. Ya, jadi darah kita punya beratnya ya. Dan yang terakhir berwarna merah terang hingga merah tua kebiruan. Tadi udah bisa bedain kalau merah terang itu karena mengikat oksigen. Kalau yang merah tua kebiruan karena mengikat karbon dioksida. Betul. Jadi perbedaannya dari segi itu. Karena zatnya berbeda, jadi penampakan di kulit kita juga jadi beda. Oke, kita lanjut atau ada pertanyaan dulu? Ibu, sama yang apa yang pas awal disebut itu pena warna biru. Pena warna kebiruan. Mengikat oksigen. karbon dioksida. Oh, berarti kebalik. Pena itu Yang asli
Jadi warnanya kehijauan. Kemerahan. Nah, kenapa itu di sini? Jadi kalau kalian perhatiin, yang terlihat di kulit kita itu vena arteri itu lebih dalam, jadi kurang terlihat. Makanya kalau mau nyari nadi emang harus diraba karena dia tidak di pinggiran, agak lebih dalam. Ada lagi kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Aman? Ya. Kalau gitu kita next ya. Oke, sekarang kita pembagian kelompok dulu. Karena di sini darah itu ada 4, berarti kelompoknya kita bagi menjadi 4. Nanti setiap kelompok mendapatkan tema bahasan yang berbeda-beda ya. Ada yang darah merah, darah putih, terus keping darah dan juga plasma darah. Pernah dengar plasma darah? Oke, jawabannya ragu-ragu sepertinya ada yang tahu ada yang belum ya. Oke, kita bagi kelompoknya, sebutin aja ya. Jadi kelompok 1, ini Bu menentukan kelompok 1 ada Azra, Almira Trisi, Farisha, Najwa sama Suraya. Kelompok 2, Iyas, Alia, Gania, Zaza dan Tara. Kelompok 3, Riva, Amirah, Asa, Kaisara dan Sekar. Kelompok 4, Trisda, Elnaira, Hasna, Keisha dan Sakina. Oke. Nah, terus temanya tar dulu kita identifikasi dulu ini. Kalau melihat gambar ini, kalian udah bisa menentukan belum? Yang nomor 1 itu gambar apa, nomor 2 apa, 3 apa, dan 4 apa? Yang mana? Yang benar yang mana? Beda nih. Oke, eritrosit. Nomor 2-nya itu apa? Leukosit. Sepakat? Ya. Kenapa leukosit ya? Ini apa putih? Ya boleh. Leukosit. Terus yang ketiganya plasma. Ya, karena dia nggak menunjuk spesifik, itu menunjuk cairan, berarti itu adalah plasma. Dan yang keempat adalah trombosit. Nah, kita next lagi, kita lihat lagi nih satu lagi. Kita amatin gambar ini ya. Di sini ada 3 gambar yang berbeda. Coba kalian amati. Terus ajukan rumusan masalah untuk kita kegiatan diskusi dan kegiatan kelompok hari ini. Dari ini sama dari ajuin satu rumusan masalah yang menjadi acuan kita belajar hari ini. Kita belajarnya mau belajar apa? Ya, yes, mau ngajuin? Bedanya ciri dan fungsi macam-macamnya. Oke, coba ya. Apa perbedaan ciri sama fungsi? Oke. Fungsi dari jenis-jenis atau macam-macam darah. Kalau semisal kita lihat dulu nih, kalian udah bisa bedain ciri dari keempat ini? Iya. Ya, ada yang bisa, ada yang belum kayaknya ya. Terus kalau dari fungsinya? Coba kita ini ya, kita lebih dalam lagi belajar. Jadi kita fokusnya hari ini ke sini, perbedaan ciri dan fungsi dari macam-macam darah. Kalau lihat gambar yang ini, bisa bedain gambar pertama, kedua, dan ketiga? Bisa. Ya, boleh. Coba bedanya apa? Yang pertama normal. Yang pertama normal. Iya, tinggal baca sih. Yang kedua kurang derajatnya anemia. Oke, kalau lihat dari gambar, kenapa bisa disebut anemia? Karena
Iya, ya. Saya mau ngomongin setengah bulan. Oke, dia bentuk seluruhnya gimana? Abnormal bulan sabit. Jadi kemampuan mengikat oksigennya tidak normal. Oke. Kalau darah putihnya yang banyak? Leukemia. Udah pada pinter. Serem ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kegiatan kelompok. Jadi boleh duduk per kelompok. Tadi kan kelompok 1 sampai 4-nya udah ada kan? Nah, untuk pembahasannya berarti kelompok 1 eritrosit, 2 leukosit, 3 plasma darah, dan yang keempat adalah trombosit. Silahkan duduk dulu berkelompok. Boleh sambil buka DCR-nya. Di sana udah ada materi yang Ibu kirim. Jadi bisa diskusi dan literasi dari bahan yang ada di DCR ya. Terus hasil diskusi dan literasi kalian silahkan dibuat membentuk jadi mind mapping di sini. Jadi nanti kegiatannya kita gallery walk. Jadi nanti hasilnya kelompok itu dibagi 2, ada yang jadi juru bicara dan ada yang berkeliling bertanya ke kelompok lain. Oke, silakan berpindah sesuai kelompok masing-masing. Ya boleh. Di depan udah ada orang. Kalian bikin pembicaraan gitu. Yes. Cepet satu aja guys. Yes. Oke, jadi sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah ditempel juga di sudut dinding masing-masing? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita mulai gallery walk-nya. Jadi 2 orang stay di kelompok masing-masing. 3 orangnya itu bertugas untuk bertanya dan mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Sudah ditunjuk orang-orangnya? Sudah. Jangan lupa bawa catatan ya untuk yang keliling. Oke, kalau gitu silahkan kita mulai. Waktunya 5 menit untuk keliling di setiap kelompok. Kita mulai dari sekarang. Oke, silahkan. Nah, jadi ini
apa aja. Ya, silahkan duduk berkelompok masing-masing lagi berarti. Siapa dulu nih? Warnanya merah. Ukurannya 7. Dia tidak berwarna dan berwarna sama juga merah. Nah, tidak berwarna tapi berisi itu jumlahnya tuh 150.000. Ciri-ciri fisiknya ya bentuknya itu dia tuh punya karakteristik. Yang pertama dia tuh Oke, semuanya waktunya sudah habis ya. Silahkan duduk di waktunya masing-masing. Jadi kita akan coba simpulkan sama-sama. Tadi kita udah belajar apa aja sih? Sudah belajar Ada 4 ya? Ada apa aja? Ada Oke, kalau eritrosit fungsinya untuk mengedarkan apa? Oksigen. Oke, yang itu oksigennya itu hemoglobin. Kalau leukosit fungsinya imunitas. Oke, dia punya 4 sifat apa aja? Dia pedesis. Dia pedesis itu bisa keluar dari kapiler. Terus ada fagositosis. Berarti dia bisa makan benda-benda asing ya. Terus yang ketiga gerak Oke, geraknya itu amoeboid seperti amuba. Terus yang keempatnya kemotaksis. Berarti dia bisa dirangsang sama zat kimia. Terus yang ketiga apa? Plasma darah isinya ada 3 komponen. Paling banyak air. Terus yang kedua protein. Yang ketiga zat campuran. Proteinnya ada 3 jenis. Ada apa aja? Albumin, globulin, fibrinogen. Kalau fibrinogen buat darah. Kalau globulin mirip sama, ada yang mirip sama ini ya, sistem imun. Sama satu lagi tadi albumin. Terakhir apa yang belum? Trombosit. Trombosit fungsinya buat pembuat darah. Oke, kalau trombosit pecah ngeluarin apa? Enzim. Apa namanya? Trombokinase. Ada ase-nya berarti menunjukkan dia enzim. Ya, trombokinasenya keluar kalau ada trombosit pecah. Habis itu dia akan mengubah apa jadi apa? Oke, ini harus ada kalsium sama vitamin K. Oke. Vitamin K sama kalium beda ya. Terus habis itu fibrinogennya diubah jadi fibrin. Akhirnya lukanya tertutup. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai untuk review hari ini. Kita akhiri dengan proses. Kita prosesnya pakai quiz dicoba dulu diakses ya. Ini bisa ada 3 alternatif, bisa pakai kode, bisa pakai barcode, bisa pakai udah bisa diakses? Oke, masih ada yang OTW katanya. Ya mau itu banget. Itu suara siapa? Suara siapa deh? Itu sama sih. Oke, gimana? Sudah selesai untuk prosesnya ya? Sekarang kita coba refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang mau berpendapat gak terkait what, so what, dan what next untuk pembelajaran kita hari ini?
Ya, Ajra boleh silakan. Di sini aja. Ya, di situ ada. Jadi apa sih yang kita belajar hari ini? Hari ini tuh kita udah belajar tentang berbagai macam darah ya, terutama jenis darah mulai dari eritrosit, leukosit, plasma darah dan hemosit. Lalu apa sih manfaat yang kita dapetin dari belajar ini? Kita tuh jadi lebih tahu apa yang ada dalam tubuh kita, terutama di dalam sirkulasi darah kita, dan kita mungkin jadi lebih bisa peduli terhadap tubuh kita ke depannya lagi. Dan apa yang mau dipelajari ke depannya yaitu pengen tahu gimana sih full dari sirkulasi darah tersebut, mulai dari jantung ke seluruh tubuh dan ya bolak-balik terus. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan untuk terima kasih semuanya untuk hari ini. Jadi untuk nanti kita pertemuan berikutnya kita akan melakukan tes golongan darah. Ada yang udah tahu golongan darahnya sendiri? Nanti kita coba cek resus juga ya. Mungkin ada yang tahu dan ada yang belum. Jadi dua jenis golongan darah yang nanti kita akan coba tes, ada sistem ABO dan juga resus. Terus mungkin pertemuan berikutnya lagi yang ditunggu-tunggu adalah kita akan bedah hewan. Ya, kan ini udah masuk di peredaran darah. Oke, kalau gitu maka kita akan akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa untuk majelis sama-sama.